Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemrograman deklaratif, paradigma fungsional praktis, part 1. Nah, sebelumnya ini kan ada pertanyaan, apa itu pemrograman deklaratif? Dalam hierarki paradigma pemrograman fungsional merupakan salah satu turunan dari paradigma pemrograman deklaratif. Ketika menjelaskan tentang pemrograman deklaratif, umumnya ada satu kalimat yang sering diucapkan atau sering didengar ya. Pemrograman deklaratif lebih fokus pada apa? Misalnya disebut dalam bahasa Inggris itu kan kata pertanyaan what dibanding bagaimana. Yang kalau dalam bahasa Inggris kan bagaimana itu how. Untuk mempermudah, ada baiknya kita mengetahui kontras dari paradigma deklaratif, yaitu paradigma imperatif. Sesuai namanya, paradigma imperatif adalah pendekatan pemrograman memberitahu komputer bagaimana cara melakukan sesuatu. Berikut adalah contoh pemrograman imperatif di JavaScript. Nah, teman-teman bisa lihat dan bisa mempelajarinya juga. Di sini ada skripnya. Nah, teman-teman bisa lihat skrip yang di atas ya. Nah, hampir semua programmer yang datang atau yang dari dunia Java, C dan C++ pasti pernah menulis kode seperti ini. Yang kalau kita membaca kodenya baik-baik, kita bisa tahu bahwa tujuan potongan kode tersebut adalah mengambil bilangan-bilangan genap dari array numbers. Tapi itu tidak terlalu jelas jika hanya dilihat sekilas. Terlalu banyak detail yang tidak penting. Sekarang, mari kita lihat pendekatan deklaratifnya. Yang di bawah ini, coba lihat skripnya. Contoh skripnya yang di bawah ini. Yang di bawah ini logika yang sama, bahasa yang sama, namun kali ini lebih ringkas. Tapi tunggu, saya dengar Anda berseru, itu curang. Dari mana datangnya fungsi filter? Itu poin yang bagus. Mari kita lihat definisi fungsi filter. Nah, di bawah ini adalah contoh skripnya dari fungsi filter atau function filter. Function filter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri skripnya dan bisa diperhatikan juga skripnya bagaimana. Anda benar, itu sama saja dengan yang telah kita lakukan, pendekatan imperatif di awal. Jadi, apa manfaatnya? Ya, mari kita lihat kembali satu baris dari pendekatan deklaratif kita. Nah, yang di bawah ini adalah salah satu contoh baris dari pendekatan deklaratif. Teman-teman bisa lihat, baris ini mengandung esensi dari pemrograman deklaratif, yang dimana mendeskripsikan suatu hal tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya. Ini merupakan jawaban untuk pengertian apa dan bagaimana yang ada di awal bagian ini. Pemanggil fungsi hanya butuh tahu apa yang ia butuhkan. Bagaimana filter bekerja adalah detail implementasi yang tidak perlu kita ketahui. Baris tersebut bahkan bisa dibaca dengan baik. Kita bisa mengerti bahwa even numbers adalah hasil filter.
atau bisa disebut menyaring dari elemen-elemen pada numbers yang habis dibagi dengan 2. Bandingkan dengan membaca even numbers merupakan array kosong. Lalu set variabel i sebagai 0 dan pastikan bahwa i lebih kecil dari ukuran array sekarang. Lalu terlalu banyak hal tidak relevan yang harus diperhatikan. Pada pendekatan imperatif kita, itu berarti semakin banyak pula kode yang berpotensi menimbulkan bug atau bisa bug atau bug. Tapi Anda masih benar. Hal-hal tersebut masih ada pada implementasi fungsi filters yang kita buat. Berita baiknya, seringkali Anda tidak perlu menulis fungsi filter Anda sendiri. Banyak bahasa pemrograman yang sudah memiliki fungsi serupa pada standar library-nya. Beberapa contoh di bawah ini adalah beberapa contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh yang serupa pada standar library-nya. Selain filter, ada banyak fungsi lain yang beroperasi pada collection seperti misalnya map atau reduce atau fold. Jika Anda mengetahui hal-hal tersebut, besar kemungkinan Anda tak akan lagi menulis for loop. Sebuah abstraksi untuk maksud Anda, pada akhirnya paradigma pemrograman deklaratif adalah tentang abstraksi. Abstraksi satu level lebih tinggi memungkinkan Anda mendeskripsikan intent, maksud dari kode Anda. Hal ini memiliki manfaat agar kode yang Anda tulis dapat dengan mudah dimengerti oleh kolega Anda. Dan yang paling penting, oleh Anda sendiri di masa depan nanti, pada bahasa pemrograman yang disebut fungsional, hal ini seringkali lebih mudah dibanding bahasa lainnya. Karena apa? Karena ada banyak fungsi-fungsi di standar library yang menyembunyikan detail low levelnya dari kita, sehingga kita dapat lebih fokus pada logika bisnis aplikasinya. Namun, Anda juga dapat mengimplementasikan pola pikir deklaratif dalam bahasa apapun. Intinya adalah pastikan klien dari kelas atau modul atau function yang Anda buat tidak perlu tahu detail implementasi dari kode Anda. Klien cukup tahu apa yang akan kode Anda berikan. Umumnya, menulis kode secara deklaratif berarti Anda harus banyak mempelajari kapabilitas seperti language, constructs, dan library yang ada pada platform yang Anda gunakan. Hal ini mungkin membuat Anda lebih lama untuk membangun sesuatu. Namun, pembelajaran itu bisa dilakukan sambil jalan, tidak perlu sekaligus dalam satu kesempatan. Semakin Anda kenal lebih banyak fungsi, semakin mungkin Anda menulis kode yang ekspresif dan mudah dimengerti. Jadi itu adalah karakteristik pertama dari paradigma fungsional.
abstraksi detail implementasi sejauh mungkin, pelajari dan gunakan standar library atau third party library jika memungkinkan. Buat kode Anda deklaratif. Nah, teman-teman, sekian ya dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa dicontoh juga di rumah pemrogramannya dari skrip-skrip yang sudah kita lihat tadi. Teman-teman bisa terapkan juga. Jadi bisa dilihat contoh-contohnya nanti, atau kita bisa lebih menggali lagi lebih banyak jika mau belajar lagi di skrip-skrip yang ada di internet. Teman-teman bisa mencari juga materi tentang pemrograman deklaratif atau pemrograman imperatif. Pokoknya materinya kalian bisa cari di internet dan skripnya mungkin masih banyak lagi di internet. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.